本気じゃなかったんじゃねえか。けど俺知らなかったよ。ギブアップ。Halo para Newmers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime action yang berjudul Windbreaker yang sekarang udah nyampe ke episode ke-8 guys. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode terbaru anime Windbreaker kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebeu. Scene di awal lanjutan adu mekanik antara Sakura vs Togame. Menyadari jika Togame itu tak serius, Sakura yang berpikir jika pertarungan itu terjadi karena mereka tahu kejadian saat di perbatasan, namun ternyata tidak. Tapi entah kenapa Arima dan Kanuma dipukuli oleh Togame. Dengan semua itu, Sakura jadi ingin tahu tentang Togame. Sakura bertanya apa sebenarnya yang Togame inginkan. Mendengar itu, Togame hanya tertawa dan bingung. Sakura bertanya kenapa Togame memukul Arima dan Kanuma, karena seharusnya aturan sisi Toren itu selama punya kekuatan maka mereka boleh melakukan apapun. Togame membenarkannya. Sisi Toren adalah tempat untuk orang yang kuat, bukan tempat untuk sampah. Mendengar itu, Sakura nampak terkejut. Togame bilang jika otak mulai rusak maka akan sulit untuk menggerakkan anggota tubuh tanpa dirinya sadari. Makin banyak sampah yang dirinya buang. Dulu saat Choji, Tomiyama mulai terobsesi dengan Bofurin. Dirinya pikir itu akan menjadi kesempatan untuk mengubah sesuatu, namun malah menjadi pertarungan tanpa keadilan dan tujuan yang melibatkan semua orang. Sejak hari itu Togame memutuskan untuk terus lanjut meski tahu itu perbuatan yang salah. Melihat lambang sisi Toren yang ada di sana sudah mulai pudar, terus lagi-lagi Sakura bertanya apa yang Togame mau. Togame lalu teringat lagi saat dirinya berada di atap markas sambil meratapi cahaya matahari yang mana secara tidak masuk akal. Togame berkata bahwa dirinya ingin pergi ke gunung. Mendengar itu Sakura kesal karena Togame yang bilang itu bukan tempat untuk sampah, tapi Togame sendiri malah kayak sampah. Yang Togame lakukan itu sama persis seperti sampah. Sakura mengakui bahwa Togame itu kuat, tapi dia juga sangat culun. Agar Togame bisa mengerti maka dirinya akan mengalahkannya, membuatnya tidak culun lagi dan menjadikannya orang keren. Merasa jika Sakura itu sangat sombong, dia sangat berani bilang itu di depan orang yang lebih kuat darinya. Namun Sakura tak peduli lalu menyerang Togame. Sambil menyerang, Sakura berkata meski sekuat apapun musuh yang dirinya lawan, mau dia adalah penyelamatnya. Sakura bodoh amat dan takkan berpaling, dan juga tetap teguh dengan pendiriannya sendiri. Mengingat kembali kejadian saat dimana sikap Tomiyama berubah, Togame nampak sangat terkejut. Meski begitu dirinya tetap mengikuti kemauan Tomiyama dan akan menyampaikan semua keputusannya pada anggota yang lain. Setelah mendengar kata-kata Sakura, Togame nampak sadar akan apa yang telah dia lakukan. Sakura nampak berhasil membuat Togame tersungkur, tapi di sini Togame malah ketawa guys. Togame merasa jika Sakura itu jago membuat orang merasa jengkel. Secara tiba-tiba Togame berbalik dan memukul wajah Sakura dengan sangat kuat. Sakura senang karena ucapannya itu benar bahwa dari tadi itu Togame tidak serius. Di sini Togame nampak melepaskan alas kakinya, bahkan dia juga membuka tali rambutnya. Togame nampak mulai mengerti sesuatu dan akan bertarung dengan serius. Dengan itu tentu Sakura jadi full senyum dong. Di luar nampak cahaya mendung dengan begitu banyak burung yang berterbangan kemana-mana. Sedangkan di dalam mereka berdua nampak saling adu mekanik. Kali ini pertarungannya benar-benar beda dari yang tadi guys. Togame dalam mode seriusnya benar-benar membuat Sakura menjadi babak belur. Tapi di sini Sakura tak kalah saing. Dia juga terus mengcounter serangan Togame. Penonton aja melihat adu mekanik mereka berdua jadi tak bisa berkutik.
Mereka itu bertarung sambil tertawa. Sakura sempat terkena tendangan Togame hingga terpental, namun seperti biasa dia kembali bangkit dan langsung menyerang balik. Sakura benar-benar cukup lah ya kalau soal kekuatan. Dia yang masih kelas 1 aja bisa seimbang melawan wakil pemimpin sisi Toren. Togame lalu melempar Sakura. Sakura kembali bangkit, namun lagi-lagi dia dapat tertangkap oleh Togame. Bukan hanya soal bertarung, tapi juga kelihayan mereka dalam bertarung memang udah di luar nalar. Sakura terus memukul dan menyerang Togame hingga akhirnya dia itu berhasil kena jotos oleh Sakura. Melihat pertarungan Sakura, Hayato mengakui jika dia benar-benar hebat. Bahkan Nirei sampai terharu. Hiragi dan Umemiya juga terkejut karena Sakura bisa sejauh itu. Mereka berdua terus bertarung tanpa kenal lelah. Dalam benaknya Sakura merasa kesal karena padahal dirinya itu bertarung dengan pecundang yang culun, tapi entah kenapa rasanya itu sangat nikmat. Selain itu, mungkin itu adalah pertama kalinya seorang musuh memanggil namanya. Di sisi lain, Togame juga merasa jengkel dengan wajah senang Sakura saat bertarung. Dia juga merasa jika gerakan Sakura semakin lihai terus. Inilah yang mereka lakukan, guys. Mereka sama-sama terpental, guys. Sakura nampak bangun terlebih dahulu, sedangkan Togame dia membaringkan badannya dan tertawa. Dirinya baru tahu rasanya saat bertarung yang ternyata bisa senikmat itu. Sakura pun membenarkan hal itu karena mereka telah bertarung cukup lama. Togame bilang agar mereka langsung mengakhirinya. Mereka berdua lalu berlari mendekat dan hendak memukul satu sama lain. Di sini Togame ingat dengan kata-kata Sakura bahwa dirinya tak akan berpaling dari siapa pun meski itu adalah penyelamatnya. Dirinya tetap akan teguh dengan pendiriannya sendiri. Dengan itu seharusnya dulu Togame melakukan hal yang sama seperti saat ini untuk menghentikan Tomiyama, tapi justru dirinya malah berpaling dan tidak berani menghadapinya. Mereka berdua nampak melakukan slow-mo adu jotos, yang mana akhirnya tangan Sakura lah yang kena duluan ke wajah Togame. Togame berterima kasih pada Sakura karena dia telah menyadarkan dirinya. Dan ya, Sakura berhasil memenangkan duelnya melawan Togame. Melihat itu, anggota sisi Toren pun dibuat nggak percaya. Seorang wakil pemimpin malah dikalahkan dengan mudah oleh seorang anak kelas 1 yang baru masuk di Bofurin. Namun anehnya di sini Sakura malah marah pada Togame, yang mana menurut Sakura Togame itu sengaja kalah. Namun tak lama Tomiyama langsung menaiki panggung dan memuji pertarungan Sakura. Tomiyama langsung mengajak Umemiya untuk adu mekanik. Sakura yang mencoba menghentikan Tomiyama karena urusan dirinya dan Togame masih belum selesai. Togame yang mencoba menyadarkan Tomiyama karena pertarungan itu tak ada keadilannya bagi mereka semua. Baru aja tangan Togame hendak menyentuh tubuh Tomiyama, secara tiba-tiba aja si Togame malah tepar, anjir. Yang mana saking cepatnya tendangan Tomiyama sampai tak terlihat, tiba-tiba malah nyungsep aja gitu. Anehnya Sakura nampak tak terima dan hendak memukul si Tomiyama. Namun dengan sangat cepat juga Umemiya menahan tangan Sakura. Dia menyuruh Sakura turun karena udah tiba gilirannya. Umemiya memuji Sakura karena tadi dia benar-benar bisa berkomunikasi dan tindakannya itulah yang menjadi buktinya. Umemiya bilang pada Togame bahwa sisanya dirinya yang akan membereskan. Sejenak Togame nampak syok dan tertawa. Merasa Umemiya itu suka ikut campur urusan orang lain, dia lalu berjalan dan bilang agar Umemiya jangan sampai mati. Melihat Togame yang turun, Sakura pun juga ikut turun dan melepaskan Tomiyama. Sakura bilang pada Umemiya jika dia sampai kalah maka dirinya yang akan menghajarnya. Sakura bingung kenapa dirinya bisa sejengkel itu. Seharusnya dirinya sudah biasa melihat orang dihajar habis-habisan, tapi entah kenapa ada suatu perasaan yang muncul dalam dirinya sejak masuk ke SMA Furin. Sakura yang mulai sempoyongan, Nirei pun dengan sigap menolongnya. Mereka semua nampak menyambut Sakura, bahkan Nirei sampai nangis. Hiragi berkata jika mungkin Sakura tak menyukainya, tapi yang terakhir itu adalah cara Hiragi melunasi hutangnya. Terlepas dari itu, Sakura sudah bertarung dengan sangat baik. Mendengar itu, Sakura yang merasa malu pun memalingkan wajahnya. Tomiyama yang memang udah nggak sabar karena akhirnya mereka bisa bertarung. Tapi di sini Umemiya ingin bertanya satu hal dulu pada Tomiyama, yaitu setelah melihat pertarungan antara Togame versus Sakura, apakah Tomiyama tak merasakan apapun? Tomiyama yang hanya bingung mendengar pertanyaan tersebut. Umemiya
Tomiyama pun merasa itu sangat disayangkan. Tak lama hujan turun dengan sangat deras. Dengan tatapan penuh ambisi, Tomiyama nampak menatap Umemiya. Dia bilang jika Umemiya itu curang karena di Bofurin itu ada banyak orang-orang yang kuat. Berbeda dengan Sisi Toren, gara-gara semuanya lemah dirinya jadi tidak bebas. Itu sangat tidak menyenangkan baginya. Tapi kalau dirinya menang melawan Umemiya, maka semuanya yang ada di Bofurin akan menjadi miliknya. Umemiya yang berada di puncak merupakan orang yang paling kuat dan bebas daripada siapapun di Furin. Oleh karena itu dia terlihat sangat menyenangkan kalau dirinya bisa membuktikan lebih hebat daripada Umemiya dan bisa mendapatkan Furin. Dengan itu dirinya pasti akan bisa bebas dan lebih senang dari siapapun. Hingga akhirnya hari-hari yang membosankan akan segera berakhir. Di sini Tomiyama nampak sangat bergairah dan akhirnya dia mulai menyerang duluan si Umemiya. Semua orang nampak terkejut melihat pertarungan antara pemimpin itu. Levelnya udah berbeda jauh dari duel sebelum-sebelumnya. Nirei merasa itu pertama kalinya dia melihat gerakan yang berantakan seperti itu. Hiragi menjelaskan jika Tomiyama adalah orang termuda yang jadi pemimpin dalam sejarah Sisi Toren. Sakura nampak sangat kesal. Andai saja tadi Umemiya tak menghentikan dirinya saat hendak memukul Tomiyama, mungkin dirinya udah babak belur. Bahkan jika pertarungannya dengan Togame tetap dilanjutkan, mungkin dirinya juga akan kalah. Sakura nampak ingin menjadi lebih kuat lagi. Umemiya sepertinya belum serius menghadapi Tomiyama, soalnya dia cuma kayak santuy aja gitu guys. Umemiya lalu berkata jika Tomiyama terus mengatakan hal yang sama terus menerus, itu akan membuat hidupnya berat. Namun Tomiyama bilang bahwa semua yang diucapkan oleh Umemiya tak bisa dirinya mengerti. Mendengar itu, Umemiya nampak menunjukkan aura overpowernya, dan inilah yang terjadi guys. Dan yaps, itulah akhir dari anime Windbreaker episode ke-8. Nah gimana guys, pertarungan antara Sakura melawan Togame. Seorang pemimpin aja dibuat babak belur sama Sakura. Tapi seperti yang kalian tahu, si Togame itu cuma pura-pura kalah untuk membalas hutangnya. Nah di sisi lain, kita di episode berikutnya akan ditunjukkan pertarungan duel antara pemimpin versus pemimpin. Seperti apa? Siapakah yang menang? Siapakah yang kalah? Nah buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pantengin terus channel Anime Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Slepeu.